Kalau bisnis kamu punya gudang, setiap kali barang datang dari supplier, apa yang terjadi? Dicatat di buku, di Excel, atau langsung masuk stok tanpa ada yang ngecek dulu. Di kebanyakan bisnis distribusi yang belum punya sistem, barang masuk langsung masuk stok. Tidak ada yang verifikasi kondisinya, tidak ada approval, tidak ada jejak siapa yang terima. Dan masalah itu biasanya baru ketahuan waktu ada dispute dengan supplier, barang yang datang rusak, tapi tidak ada bukti catatannya. Di video ini saya akan tunjukkan cara bikin sistem penerimaan barang digital lengkap dengan approval workflow menggunakan Google Sheets dan Cloud AI dari nol sampai jalan dalam satu video. Dan di akhir saya tunjukkan bagaimana sistem yang sama ini sudah saya implementasikan di Logica. Kita mulai dari Google Sheets kosong. Buat spreadsheet baru, rename sheet-nya jadi GRN. Ini kolom yang kita butuhkan dari tanggal, supplier, item, QTI, batch, expiry, receive by, check by, kondisi, no GRN, status, approved by, approved at, sampai audit trail. Perhatikan kolom terakhir, audit trail. Ini yang membedakan sistem yang bisa diaudit dari sekadar spreadsheet biasa. Setiap perubahan status tercatat, siapa yang approve, kapan, dan dari status apa ke status apa. Sekarang buka apps script. Ini tempat semua logika sistem kita akan jalan di server Google gratis tanpa perlu hosting tambahan. Sekarang bagian yang paling menarik. Saya tidak akan coding manual. Saya akan describe sistem yang saya mau ke cloud dan biarkan cloud yang tulis semua kodenya. Perhatikan cara saya describe sistem ini ke cloud. Saya tidak bilang tolong buatkan kode. Saya jelaskan arsitekturnya, berapa file yang dibutuhkan, apa fungsi masing-masing, bagaimana data mengalir dari front end ke back end ke spreadsheet. Semakin detail promptnya, semakin akurat hasilnya. Ini yang membedakan orang yang dapat hasil bagus dari Cloud dengan yang tidak. Cloud generate 4 file sekaligus. Code.ge S untuk backend, index.html untuk struktur, cess.html untuk tampilan, js.html untuk logika client side. Ini arsitektur yang proper, bukan sekadar satu file yang campur aduk semuanya. Pertama, code.ges. Ini otak sistemnya. Semua logika backend ada di sini. Fungsi save GERN yang generate nomor GERN otomatis. Fungsi approve GERN yang update status dan catat audit trail. Fungsi get GRN data yang ambil data untuk ditampilkan di front end. Kedua, index.html. Ini struktur halaman utamanya, dashboard, tabel GRN, dan semua modal yang akan muncul. cess.html untuk tampilan, js.html untuk logika interaksi. Perhatikan, struktur filenya rapi, terpisah bertanggung jawab. Ini yang bikin sistem mudah di-maintain ke depannya. Sekarang kita deploy sebagai web app. 2 setting penting, execute as me supaya sistem bisa akses spreadsheet kita, dan anyone supaya bisa diakses dari browser manapun tanpa login. Klik deploy, authorize access, dan kita dapat URL-nya. Ini hasilnya. Dashboard GERN yang bisa diakses dari browser manapun, HP, laptop, tablet, tanpa install apapun. Kita tes input GERN pertama. Supplier, CEV Sejahtera Makmur. Item, Indomie goreng 40 gram. Quantity 500. Batch, B2505. Expiry, Desember 2026. Received by, Andi. Checked by, Budi. Kondisi, good. Submit, dan lihat. Nomor GRN muncul otomatis. Format GERN, strip tanggal strip nomor urut. Status langsung pending approval. Tabel update tanpa reload halaman. Dan yang penting, cek spreadsheet-nya. Data masuk ke spreadsheet. Perhatikan kolom audit trail di kolom N. Ada log JSON yang mencatat bahwa GRN ini dibuat oleh siapa dan kapan. Ini yang bikin sistem bisa diaudit. Sekarang proses approval.
Klik approve, sistem minta siapa yang approve. Ini penting untuk audit trail. Isi nama approver, konfirmasi. Status berubah ke approved, tombol approve hilang, diganti tombol print. Dan cek lagi spreadsheet-nya. Di spreadsheet, kolom approved by dan approved at sudah terisi. Dan audit trail sekarang punya 2 entry, created dan approved. Jejak yang lengkap dan tidak bisa dimanipulasi. Ini dokumen GRN yang siap cetak. Header resmi, detail barang lengkap, status approved dengan watermark diagonal di latar belakang. 2 box tanda tangan di bawah. Klik print, langsung ke printer. Tidak perlu ekspor ke PDF dulu, tidak perlu format ulang. Dan ini audit lognya. Timeline lengkap, kapan GRN dibuat, siapa yang buat, kapan di-approve, siapa yang approve. Kalau nanti ada dispute atau pertanyaan soal suatu transaksi, semua jejaknya ada di sini. Sekarang saya mau tunjukkan bagian kode yang paling penting, fungsi approve GERN. Perhatikan bagian ini, saat approve dijalankan, sistem tidak hanya update status. Dia ambil nilai audit trail yang lama, parse JSON-nya, tambahkan entry baru, lalu simpan kembali. Ini yang memastikan histori tidak pernah hilang, meskipun statusnya berubah berkali-kali. Dan ini cara nomor GERN di-generate. Sistem hitung berapa baris yang sudah ada di tanggal yang sama. Tambah 1, format jadi 3 digit. Jadi kalau hari ini sudah ada 2 GERN, yang berikutnya otomatis GERN strip 20, 250, 526 strip 0, 03. Terakhir, ini yang bikin print berfungsi dengan benar. Add media print yang menyembunyikan semua elemen kecuali dokumen GERN-nya. Tanpa ini, yang tercetak adalah seluruh halaman, bukan dokumennya saja. Ini detail kecil tapi krusial. Dan ini yang sering tidak ada di sistem yang dibuat terburu-buru. Sistem yang baru saya tunjukkan tadi adalah versi yang bisa kamu build sendiri, dari nol, dengan bantuan cloud dalam satu sesi. Ini yang saya sudah bangun selama 6 bulan, Logic.ra. Sistem yang sama tapi sudah jauh lebih lengkap. GRN dengan kisi cek, multi gudang, delivery order dengan VVO otomatis, warehouse transfer, stok opname, return management, sampai alert email otomatis kalau stok hampir habis. Dan semua dokumen transaksinya punya stamp status otomatis, receive, approved, rejected, yang tidak bisa diubah manual. Infrastrukturnya sama persis, Google Sheets dan Apps Script. Biaya server tetap Rp0, tapi kamu tidak perlu build dari nol dan tidak perlu debug sendiri. Kalau kamu tertarik untuk lihat Logic.ra lebih detail, atau mau diskusi apakah sistem ini cocok untuk bisnis kamu, DEM atau WA saya langsung. Link ada di deskripsi. Kita ngobrol dulu, tidak ada kewajiban apapun. Kalau video ini berguna, subscribe. Dan komen di bawah kalau ada bagian yang mau saya jelaskan lebih dalam.